Halo guys, mari kita lanjutin alur cerita dari Zero Arc 7. Dan buat yang baru datang, kalian bisa cek playlist buat part sebelumnya dari atas sampai bawah urut. Melanjutkan dari part sebelumnya, setelah Subaru pingsan di pelukan Rem, kini dia pun terbangun di sebuah gubuk Sutrakian. Subaru pun memastikan keadaan Rem, mencoba mengingat-ingat kejadian sebelumnya, dan juga bertanya keberadaan Louis. Dan ternyata Louis pun berada di samping kiri Subaru, tidur di tempat yang sama dengan air liur yang berceceran. Bahkan Subaru merasakan air liurnya berada di wajahnya. Oh, sepertinya kau sudah bangun, Subaru. Miselda pun datang untuk mengecek keadaan Subaru dan sedikit bergurau dengannya. Subaru pun berkata ia ingin bicara dengan Abel. Miselda pun mengatakan kalau Abel sedang berada di ruang pertemuan bersama yang lain. Dan Subaru pun memutuskan untuk menemui Abel ke sana. Sepertinya kamu akhirnya bangun. Apa kamu menikmatinya, Natsuki Subaru? Subaru pun terkejut dengan penampilan Abel. Oi, ada apa dengan topengmu itu? Abel memasang kembali sebuah topeng berbentuk Oni berwarna merah dan bergaris putih. Dia berencana untuk memakainya ke depannya karena sulit membungkus wajahnya dengan kain setiap kali dia mencuci wajahnya. Subaru pun maju mendatangi Abel, namun dia dihadang oleh Tarita. Namun Tarita dihentikan oleh Abel. Saat ini aku ingin berbicara empat mata denganmu, Vincent Abelux. Aku akan mengabaikan yang pertama karena kebingunganmu. Tapi kau harus tahu untuk tidak mengucapkan nama aku dengan sembarangan. Bagaimana jika aku bilang aku tidak mau? Aku akan memberikanmu hukuman yang setimpal. Aku tahu banyak cara untuk memaksamu menyerah. Kau pria yang menyebalkan. Jadi, apa kau akan mengatakannya lagi? Tidak, aku akan pas. Aku tidak ingin berdebat. Miselda, suruh semua orang pergi. Aku hanya butuh diriku dan pria ini untuk berada di sini. Baiklah. Untung kau tampan. Kalau tidak aku akan marah tahu. Kakak marahlah meski kau berhadapan dengan pria tampan. Rem yang tadi mengantar Subaru pun masih berada di belakang Subaru. Rem, bisakah kau keluar bersama yang lain? Ini akan segera berakhir dan tidak membutuhkan waktu lama. Apa yang akan kamu lakukan jika aku berkata tidak mau? Kurasa aku tidak ingin kau mendengarkan ini. Aku bisa tetap di sini dengan paksa. Kalau begitu, aku memang pelit, tapi aku akan kabur saja kalau begitu. Subaru bercanda untuk lari dari Rem karena kondisi kaki Rem tidak bisa untuk mengejarnya saat ini. Louis pun menarik Rem yang tengah menolak permintaan Subaru dan membawanya keluar. Dan akhirnya Rem pun tidak bisa melawan. Akhirnya Subaru dan Abel pun duduk di tanah berhadapan di antara api unggun. Subaru pun bertanya bagaimana mereka bisa menyerang perkemahan tentara sebelumnya. Abel pun mengatakan kalau sebelumnya saat Subaru sekarat, mereka meminumkan obat ke Subaru agar menjaganya tetap tersadar, atau lebih tepatnya setengah sadar. Dan saat Subaru ditanyai tentang berbagai hal seperti lokasi tenda, lokasi musuh, dan jumlah musuh, Subaru mengatakannya tanpa perlawanan, dan itu yang menyebabkan mereka menang tanpa korban saat penyerangan ke kamp tentara. Subaru pun benar-benar kesal karena dia seperti dimanfaatkan untuk membunuh musuh. Akhirnya Subaru pun bertanya siapa sebenarnya Abel. Aku adalah raja, seorang raja di antara para raja. Dia yang berdiri di puncak, disebut kaisar oleh rakyatnya. Itulah diriku, Kaisar ke-77 dari Kekaisaran Suci Volakian. Itulah aku. Namun sekarang saya meninggalkan posisi saya saat ini karena digulingkan dari puncak. Subaru pun tercengang mendengar kata-kata Abel. Dia tidak menyangka dia akan bertemu keluarga bangsawan di tengah hutan belantara. Abel pun menjelaskan kalau dia menutupi wajahnya karena sangat banyak orang yang mengincar kepalanya saat ini. Abel pun berencana untuk berperang menggunakan suku Sutrak di pihaknya. Dan Subaru pun benar-benar menentang hal tersebut dan menyuruh Abel untuk memikirkan cara lain yang tidak menimbulkan korban jiwa. Namun Subaru juga harus membawa Rem kembali ke Lugunika. Akhirnya Subaru pun bertanya kota atau desa terdekat dari hutan Buteim. Dia akan pergi sendiri membawa Rem. Singkat cerita, Subaru pun berterima kasih ke Abel dan berpamitan dengan semua orang Sutrak. Dia akan pergi ke kota terdekat yaitu kota Benteng Quaral dan bermaksud kembali ke Lugunika. Subaru menggendong Rem dengan tas keranjang buatan tangan karena Rem kesulitan berjalan. Miselda pun menyuruh dua orang Sutrakian
bernama Holly dan juga Kuna untuk mengawal mereka sampai Guaral. Baiklah, kita berangkat. Oh, singkat cerita, Subaru, Rem, dan Louis pun sampai di Guaral setelah perjalanan selama 4 hari. Holly dan Kuna pun memberikan potongan tanduk Elgina agar bisa dijual oleh Subaru untuk mendapatkan uang. Baiklah, aku rasa ini perpisahan. Kamu jangan bermalas-malasan ya. Penglihatanku bagus. Jika kamu melakukan sesuatu yang bodoh, aku bisa langsung melihatnya. Dan kalau Kuna memberitahuku tentang hal itu, aku bisa langsung melasatkan busur dan anak panahku. Ya baiklah, itu menakutkan. Terima kasih telah menemani kami, Holly, Kuna. Aku tidak akan melupakan rasa terima kasih kepada kalian berdua dan juga kepada semua Sudrakian. Selamat tinggal, Subaru. Jangan lupa aku akan menonton. Ya, terima kasih banyak, terima kasih. Akhirnya Subaru, Rem, dan Louis pun melewati gerbang kota Guaral, meninggalkan Kuna dan Holly. Namun ternyata di gerbang masuk kota benteng terdapat inspeksi oleh penjaga kota. Subaru pun berpikir keras bagaimana dia bisa melewati inspeksi tersebut tanpa ada masalah. Dan akhirnya Subaru pun mencari seseorang untuk membantunya. Dan beruntungnya ada 2 orang pedagang keliling bernama Flop O'Connell dan adik perempuannya Medium O'Connell yang bisa membantu Subaru untuk melewati inspeksi prajurit. Subaru menukar keranjang kayu yang digunakan untuk menggendong Rem kepada pedagang tersebut sebagai ganti telah membantunya. Flop juga membantu untuk menjual tanduk Elgina ke sebuah toko. Kemudian mereka pun menyewa penginapan untuk bermalam. Singkat cerita, saat Subaru dan Flop mencari makanan untuk makan malam, Flop menceritakan kalau keadaan ibu kota kekaisaran sedang riuh. Dan akhirnya Subaru pun berniat untuk menyewa pengawal di sebuah bar untuk mengawal perjalanan pulang mereka. Namun Subaru pun terpikirkan karena Medium dan Flop terlihat cukup kuat, kenapa tidak mereka saja yang Subaru sewa? Flop-san, Medium-san, dan kamu, bisakah kalian? Namun tiba-tiba suara keras pun bergema. Pandangan Subaru pun berubah. Dan ternyata Subaru pun kembali dari kematian beberapa menit sebelum sampai di bar. Apa ini? Aku kembali dari kematian. Tapi kenapa? Apa yang akan merenggut nyawaku dalam situasi ini? Tana, kenapa alismu lebih berkerut dari sebelumnya? Flop-san, kenapa kamu begitu baik kepada kami? Hah? Itu pertanyaan yang tiba-tiba. Maaf soal itu, tapi aku agak khawatir. Aku pikir itu adalah balas dendam. Dulu aku dan adikku hidup diambang hidup dan mati, dibuang oleh orang tua kami. Kami tumbuh di panti asuhan yang mengadopsi anak yatim. Tempat itu sangat mengerikan. Kami sering dipukuli di sana dan ya, kami melarikan diri dan berniat balas dendam. Kepada orang-orang di panti asuhan? Tidak, bukan kepada mereka, tapi pada dunia. Aku akan membalas dendam pada dunia yang telah memberikan kami kemalangan. Jadi menolongmu dan Okusan juga merupakan bagian dari itu. Akhirnya Subaru pun tidak jadi mencurigai Flop yang mungkin tadi membunuhnya. Subaru pun menyarankan untuk mengambil jalan yang lebih ramai. Namun saat Flop menuntun Subaru untuk ke jalan lain, Subaru tiba-tiba dicengkram dari belakang dan kemudian lehernya digorok oleh seseorang. Subaru pun kembali dari kematian seperti sebelumnya. Sialan. Siapa sebenarnya yang mengincarku? Subaru pun berniat untuk memberitahu Flop kalau ada yang mengikuti mereka. Namun tiba-tiba orang-orang pun berteriak. Subaru dan Flop melihat ke arah teriakan tersebut dan ternyata sebuah roda besar tengah menggelinding ke arah mereka. Subaru pun dihantam oleh roda besar tersebut, terpental ke dinding bangunan dan tertimpa puing-puing. Akhirnya Subaru pun tewas lagi dan kembali dari kematian seperti sebelumnya. Sialan, kali ini kereta naga. Flop-san, ayo lari. Kenapa? Subaru pun langsung menarik tangan Flop dan masuk ke bar. Subaru ingin menyewa prajurit atau pengawal bayaran terkuat yang ada di sana. Penjaga bar pun mengenalkan Subaru ke seorang pengawal bernama Rowan. Hei Rowan-san, bisakah kau mendengarkanku sebentar? Ada apa bro? Apa yang kau inginkan dariku? Orang ini mabuk berat. Pokoknya dengarkan aku punya pekerjaan untuk dasar bau.
Oi, oi, kau orang yang kasar ya. Rowan-san, aku ingin menyewamu. Sekarang juga sebagai pendamping. Aku akan membayarmu. Subaru pun mengeluarkan semua uang yang didapat dari penjualan tanduk Elgina untuk membayar Rowan. Dan tapi itu uang Rowan yang tadi mabuk berat pun sudah berubah ke mode serius dan menerima pekerjaan dari Subaru. Baiklah, dan jadi bagaimana aku harus... Iya, itu benar. Maaf, aku sedang buru-buru. Aku... Tunggu, ini perasaan yang aneh. Hei bro, kamu dibuntuti ya? Dan kita diikuti. Flop-san, biar Rowan saja yang mengurus ini. Tiba-tiba seorang pria besar pun terjatuh dari pintu masuk bar. Flop dan penjaga bar pun berniat untuk menolong pria tersebut, namun Flop-san! Tubuh pria tersebut pun membengkak, bersinar dan akhirnya meledak di dalam bar. Ledakan tersebut menyebabkan asap yang mengenai pelanggan lain, dan pelanggan yang terselimuti asap tersebut pun berteriak kesakitan. Beberapa pelanggan lain pun merasakan hal yang sama. Kemudian saat mereka akan keluar dari bar, para pelanggan tersebut pun meledak seperti pria tadi. Apa ini? Tenangkan dirimu bro, akan merepotkan bagiku jika kau pingsan di sini. Tencho, kita akan pergi dari belakang. Aku akan mengawasi sisi depan. Penjaga bar pun mengarahkan Subaru Flop keluar lewat pintu belakang, namun pintu belakangnya juga tidak bisa dibuka. Dan akhirnya Rowan pun menebas pintu tersebut menjadi dua. Subaru pun benar-benar panik. Dia mencurigai kalau orang yang mengincarnya adalah orang yang benar-benar teliti menghalalkan segala cara untuk membunuhnya. Dan ternyata benar, saat Rowan memimpin untuk keluar dari bar, kepalanya meledak dan meninggal di tempat. Dilanjutkan dengan Flop yang mengutuk perbuatan orang yang membunuh. Rowan pun mendapat hantaman kapak di kepalanya dan Flop pun tewas seketika. Dan akhirnya, Kenapa? Aku tidak akan memberitahumu apapun. Bukankah akan merepotkan jika kamu melarikan diri lagi? Akhirnya Subaru pun melihat sosok di balik pembunuhan dirinya selama beberapa kali ini. Akhirnya pria tersebut pun menghantamkan kapak di dahi Subaru. Dan dia adalah Todd. Subaru pun tewas lagi dan kembali dari kematian. Subaru terlalu ceroboh. Siapapun yang selamat dari hutan Putem setelah penyerangan suku Sudrak tentunya akan lari ke kota Benteng juga, karena ini merupakan tempat terdekat dari hutan. Subaru pun menyuruh Flop untuk kembali ke penginapan dengan alasan untuk mengambilkan obat penyakit kronisnya. Namun naas, saat Subaru berpikir keselamatan Flop sudah terjamin, Flop yang tengah berlari akan menuju ke penginapan pun tiba-tiba terjatuh terlentang. Pisau menusuk paha dan juga tumit Flop agar tidak bisa berlari. Saat akan berusaha menolong Flop, Subaru pun menyadari sebuah kilatan di sebuah gang di samping Flop. Subaru pun langsung mengeluarkan tangan kanannya untuk menahan serangan tersebut. Subaru pun terjatuh dan naas, tangan Subaru putus dari siku. Subaru pun kesakitan, panik dan berusaha menghentikan pendarahan di tangan kanannya. Namun ternyata tangan kirinya juga telah terbelah setengah telapak tangannya. Akhirnya Todd pun menampakkan dirinya untuk mengakhiri Subaru. Baiklah, aku harus memastikan untuk mengasahnya dengan benar, atau ini tidak akan berguna. Salahku. Saat Todd akan mengangkat kapaknya, tiba-tiba Flop pun menyerang Todd dari belakang, mencekik dan menodongkan pisau ke kaki kanan Todd. Dan lari sekarang juga. Namun Todd dengan mudah menghantamkan sikunya ke badan Flop, dan akhirnya Flop pun terjatuh. Todd mengangkat kapaknya dan akan menghabisi Flop. Berhenti! Namun mengabaikan perkataan Subaru, Todd pun menghantamkan kapaknya ke wajah Flop dan membelahnya menjadi dua. Baiklah, aku paham. Kau membenciku, aku paham. Jangan libatkan mereka. Sepertinya kau salah paham. Aku bukannya membencimu atau dendam kepadamu, tapi aku hanya melihat orang yang tampak berbahaya di kota ini, kau tahu. Dan tentu saja aku akan mencoba membunuhnya. Kau membunuh ular berbisa bukan karena membencinya, tapi karena takut padanya, bukan? Itu normal untuk menyingkirkan apa yang membuatmu tidak nyaman. Akhirnya Subaru pun sadar kalau lawannya adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Todd pun menginjak dada Subaru. Subaru yang terlentang pun langsung dihantam kapak oleh Todd. Dan Subaru pun kembali dari kematian seperti sebelumnya.
Subaru pun benar-benar bingung bagaimana cara menghindari kematian dari Todd. Selama ini sampai kematiannya tidak pernah lebih dari 20 menit. Todd tidak selalu menggunakan cara yang sama untuk membunuh Subaru dan dia tidak peduli dengan sekitarnya asalkan dirinya selamat. Kau membunuh ular berbisa bukan karena membencinya, tapi karena kau takut padanya, bukan? Takut pada ular, yang berarti Todd sebenarnya takut kepada Subaru. Akhirnya Subaru pun berpura-pura menjadi kuat dan meneriakkan nama Todd. Todd, aku tahu kau di sini. Tanah, apa? Dasar bajingan keras kepala. Kupikir kau sudah mati selamanya setelah semua yang terjadi. Tapi ternyata kau berhasil selamat karena keberuntungan, ha? Tapi jangan harap kau akan lolos kali ini. Aku akan membunuhmu. Kau berpikir bisa menang dariku? Sungguh menggelikan. Kau membuatku tertawa. Tidak sabar melihatmu melarikan diri dengan menyedihkan lagi. Tanah, Diamlah Flopsan. Datanglah kapan saja, aku akan mencabik-cabikmu sesuai keinginanmu. Todd, sebenarnya rencana ini benar-benar pertaruhan. Jika keretakan Subaru tidak berhasil, mungkin Todd akan marah dan langsung membunuh Subaru. Namun ternyata rencana ini berhasil. Subaru pun memutuskan untuk harus segera keluar dari kota benteng karena tidak ada tempat aman jika masih di wilayah ini. Subaru dan Flop pun kembali ke penginapan dan kali ini Todd tidak mengejar atau membuat tindakan. Rem, kau baik-baik saja? Wih, wow, jadi kalian hampir saja aku membunuhmu di sana. Apa yang terjadi tiba-tiba? Kau kembali begitu cepat? Subaru pun sangat lega karena melihat Rem baik-baik saja. Subaru pun menjelaskan kepada Rem kalau ada orang jahat yang tengah mengincarnya. Mereka harus segera pergi dari kota Guaral. Dan beruntungnya Rem ternyata tidak membongkar bawaannya semenjak datang ke penginapan. Jadi mereka bisa langsung pergi. Flop dan Medium pun akan mengikuti Subaru keluar dari kota benteng. Mereka mengambil gerobak pedagang mereka dan menggunakannya untuk lari. Woi, ini sangat lambat. Dia berjalan. Kemudian Medium pun mengeluarkan pedangnya sampai berbunyi dan berteriak, Pote-chan, run! Atau kalau tidak aku akan membuatmu menjadi makan malam. Akhirnya seekor botek live pun lari berkat ancaman Medium. Namun saat akan sampai di gerbang keluar, prajurit yang sebelumnya ditipu Subaru di hutan pun menghalangi mereka, termasuk Jamal. Kakak pegang erat-erat tali kekangnya. Aku mengandalkanmu. Akhirnya Medium pun melompat dan melesat ke arah prajurit-prajurit tersebut dan bertarung dengan mereka. Medium-san, dia kuat banget. Begitukah caramu memuji seorang gadis? Apalagi yang harus kukatakan, itu pujian. Bagaimana, Dana? Itulah kekuatan sejati adikku. Aku benar-benar tidak punya harapan untuk bertarung. Jadi aku dan adikku saling melindungi dan Hancurkan kelemahanmu kan? Aku mengerti sekarang. Kamu mengerti? Medium dan Jamal pun bertarung seimbang. Akhirnya Rem pun melemparkan sebuah kotak ke arah Jamal. Jamal yang melihatnya pun menebas kotak tersebut dan hamburan rempah-rempah menutupi pandangannya. Memanfaatkan kondisi tersebut, Rem pun memanggil Medium. Medium pun meraih tali yang dilemparkan Rem dan akhirnya dapat naik kembali ke gerobak sapi. Gerobak mereka pun terus menerjang bahkan penjaga gerbang. Dan saat berhasil melewati gerbang, tiba-tiba sebuah serangan kapak pun hampir mengenai kepala Subaru. Namun Subaru berhasil menahannya dengan pedang Medium yang tergeletak di gerobak. Karena Subaru telah menduga pasti Todd yang akan memberikan serangan mendadak saat mereka lengah. Todd pun terus mendorong kapaknya untuk membelah Subaru. Tiba-tiba Louis pun memegangi Todd berusaha untuk melemahkan Todd. Woi, jangan menghalangi bocah. Todd pun menyikut Louis ke wajahnya dan Louis terjatuh. Ih, dasar bajingan. Akhirnya Todd pun terpukul mundur karena momen yang diberikan Louis. Dan saat Todd akan menyerang Subaru lagi, Subaru pun berteriak, kau menonton kan? Lakukan, Kuna, Holly. Hanya sekitar 3 jam Subaru memasuki kota benteng. Dan mengingat perpisahannya dengan Kuna dan Holly, harusnya Kuna dan Holly juga masih berada di sekitar situ. Dan dengan secepat kilat, sebuah anak panah pun menembak ke arah samping Todd. Todd pun terjatuh dari gerobak sapi dan terguling-guling di tanah. Subaru punya firasat kalau mereka akan menerima bantuan jika berhasil melewati gerbang karena Kaisar sialan itu. Aku akan meninjumu saat aku kembali. Dan akhirnya Subaru pun berhasil lolos dari kejaran para prajurit di kota benteng Guaral. Oke, segitu dulu kayaknya kali ini cuy.
kita lanjutin part selanjutnya, oke?